Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah ma ba'd. Hadirin pemirsa Harmoni Indonesia Garuda TV dimanapun Anda berada, dan ibu-ibu Majelis Ta'lim Ummahat Masjid Al-Aqsa de Latinos BSD yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berkumpul, untuk bisa bermuwajahah thalabul ilm. Tapi kalau ada pertanyaan siapa yang di sini pengajiannya bareng dengan ibunya? Ada? Tidak ada. Oh. Bareng dengan anaknya? Tidak ada juga. Yang sendirian, nggak sama ibu, nggak sama anak, semuanya. Iya. Karena begini, kadang-kadang kita akan lebih mudah komunikasi di masa sekarang ini mungkin dengan orang-orang terdekat dari sisi lingkungan. Ya. Oh, ini yang saya ajak ya tetangga saya. Ini yang saya ajak ya teman circle saya, bestie saya, gitu. Ini yang saya ajak, kalau kita sekarang tuh ada sekolah-sekolah kan ada klubnya, ada apa segala macam. Gitu. Nggak salah, bagus. Tetapi ternyata ada seseorang yang dia itu menduduki peringkat pertama kalau kita itu ingin berbuat baik. Nabi SAW pernah ditanya. Dari seorang sahabat datang kepada Nabi, ya Rasulullah, man ahabban nas? Ya Rasulullah SAW, siapa orang yang paling aku cintai? Dan itu adalah orang yang paling berhak untuk aku perlakukan dengan baik. Ya. Ketika ditanya siapa orang yang paling baik untuk diperlakukan dengan perlakuan terbaik, maka Nabi mengatakan ummuka. Summa ummuka, summa ummuka, summa abuka. Ya. Man ahaqqun nas bihusni sahabati. Siapa orang yang paling berhak untuk mendapatkan perlakuan baik dariku? Maka Nabi mengatakan ummuka, summa ummuka, summa ummuka, summa abuka, summal aqrab fal aqrab. Yang paling berhak untuk mendapatkan perlakuan baik itu adalah ibumu, bapakmu, lalu orang lain. Gitu. Jadi kalau umpama kita ini punya servis kebaikan dalam muamalah kita bagi menjadi 5/5, 3/5-nya, atau kita gabunglah, ibu dan bapak kita gabung, 4/5-nya orang tua, 1/5-nya baru orang lain. Jadi jangan salah. Ini kadang-kadang dengan orang lain itu bisa baiknya luar biasa. Tapi dengan orang tua kebalik. Ini kalau ada orang yang kerja di sebuah perusahaan, pemilik perusahaannya mau main ke rumah dia. Ya. Pimpinan tertinggi yang ada di kantor itu mau main ke rumah dia. Itu langsung masak, semua masakan disiapkan. Menu dari ujung Aceh sampai ujung Irian, lengkap semua. Karena ingin menyambut pimpinannya, pemilik perusahaannya, apalah sebutlah. Sungguh miris ketika ibu bapaknya datang, hanya sekedar mau minum teh saja, suruh bikin sendiri. Bu, mau minum teh? Iya nak, bikin sendiri. Takut nanti kalau kebanyakan gulanya justru diabetesnya kumat, coba bayangkan begitu. Ya, ini salah kaprah yang ada di tengah-tengah kita. Jadi kita harus memahami itu. Jangan sampai ada hal-hal yang justru kita ini sebenarnya
Di dalam agama diatur harus diberikan servis terbaik, tapi justru kita tidak memberikannya. Oleh sebab itu dalam surah Al-Isra disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana." Sudah datang ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala, jangan menyembah kecuali Allah. Lalu setelah itu berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Jadi bayangkan, perintah berbuat baik kepada kedua orang tua itu langsung hadir setelah perintah untuk menyembah Allah. Padahal kalau ditanya, ibadah yang paling tinggi derajatnya itu adalah mentauhidkan Allah. Nah, setelah mentauhidkan Allah, berbuat baik kepada kedua orang tua. Ini penting, jadi jangan salah. Ada orang yang kalau dia itu diomelin bosnya, sabar, siap, iya baik, iya. Dah, begitu diomongin orang tua, baru setengah menit, udah langsung sakit hati. Nah gitu. Begitu ditanya, kamu kalau diomelin bos 2 jam kenapa sabar? Sabarlah, sebab dia ngasih gaji saya. Nah ini orang tua bukan cuma ngasih gaji, orang tua ngasih surga. Ya, orang tua ngasih surga. Bayangkan ketika Nabi SAW menyampaikan kepada Abdullah bin Abbas kala itu, sehingga hadis ini diriwayatkan oleh beliau. Barang siapa orang yang ketika dia itu memiliki 2 orang tua atau salah satunya, lalu dia sempat berbuat baik kepada mereka di kala tuanya, hanya sekedar membuatkan air minum disuguhkan, dan di saat diberikan air minum itu orang tuanya gembira, orang tuanya senang gitu ya, maka saat itu, detik itu surga dibuka. Coba bayangkan, kalau mau surga seharga secangkir air, itu hanya bisa lewat orang tua, gak bisa lewat yang lain. Itu baru secangkir air. Coba bayangkan kalau lebih dari itu. Makanya yang masih hidup orang tuanya sering-sering telepon orang tua. Pagi-pagi begini, siang-siang begini, sore-sore, malam-malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, nak. Apa kabar, Bu? Sehat. Ibu lagi di mana? Enggak di mana-mana, di depan rumah aja. Ibumu kan bisa kemana-mana lagi. Udah di depan rumah aja. Ngapain di depan rumah? Ngeliat ini tanah di depan ada tulisan dijual. Langsung kita bilang, beli Bu, beli. Itu ya, membahagiakan orang tua. Coba deh, kadang-kadang kita ini lupa ya, untuk bisa melihat pintu surga terdekat kita. Ini orang tua. Bayangkan ya, hadis tadi itu kurang apa? Sampai ketika Nabi SAW menyampaikan kalau ada orang membuatkan minum orang tuanya, minum aja, nggak yang lain-lain. Ya. Membuatkan minum orang tuanya, lalu orang tuanya itu ketika dia minum, dia itu senang, dia itu bahagia, dia itu gembira, maka orang itu akan langsung dibukakan pintu surga. Bukan cuma dibuka terus ditutup lagi, bukan ya. Artinya kalau dibukakan, dia punya hak untuk masuk dari situ. Nah, ini salah satu kemudahan yang Allah berikan untuk kita bisa mendapatkan rahmat Allah itu, dan salah satu pengingat buat kita bahwa ada di atas muka bumi ini manusia yang dia menduduki peringkat pertama setelah Allah dan Rasulnya. Jadi jangan salah dalam bermuamalah. Ya, jangan salah dalam bermuamalah. Kalau itu urusannya dengan kita, dengan ibadah kita, kita perlu untuk menimbang. Contoh, kalau ada pengajian, orang tua kita lagi di rumah, tiba-tiba di saat kita mau pengajian, orang tua kita minta temenin makan soto. Kira-kira kita pengajian apa nemenin orang tua makan soto di pasar? Ayo, ayo harus cerdas. Mana? Dahulukan makan soto dengan beliau atau pengajian? Makanin soto, Bapak makan soto sampai dengerin. Ya.
Pengajian dulu, habis itu ajak makan soto. Nah kalau nggak mau, ya udah kalau begitu makan soto, habis itu pengajian. Ya, tuh. Pemirsa Harmoni Indonesia, Garuda TV dimanapun Anda berada, dan ibu-ibu jamaah Majelis Taklim Ummahat Masjid Al-Aqsa de Latinos BSD, ada kisah-kisah yang menakjubkan juga. Kalau kita bicara tentang bagaimana dulu orang-orang soleh sebelum kita ini mendapatkan anugerah besar dari Allah sebab karena mereka ini berbakti pada orang tua. Ada kisah yang masyhur, 3 orang lagi masuk ke dalam hutan. Lalu 3 orang ini terkurung di gua karena hujan deras, badai, masuk ke dalam gua. Ketika lagi masuk ke dalam gua, tiba-tiba batu yang ada di atas gua itu jatuh dan menutup pintu gua. Dan tersisa hanya sedikit saja. Ya, itu gimana tuh kalau kita yang begitu? Waduh, tamat riwayat ya. Didorong-dorong oleh mereka bertiga, nggak geser. Mereka mau coba keluar dari celah yang hanya sekitar 10 cm mungkin ya. Itu juga tidak memungkinkan. Sehingga ketika mereka sudah putus asa didorong, ini nggak akan mungkin bisa. Ada di antara mereka yang bilang, berdoa pada Allah. Tapi tolong sertakan dalam doamu amal ibadah terbaik yang pernah kamu lakukan. Sehingga itu jadi wasilah agar Allah percepat pengabulan doa. Makanya biasanya dalil ini juga dipakai dari dalil wasilah dalam berdoa. Lalu 1 berdoa, 2 berdoa, 3 berdoa. Di antara 3 orang ini ada 1 yang menjadikan wasilahnya itu ya, atau yang dijadikan wasilahnya itu adalah amal solehnya. Berbuat baik kepada orang tua. Dia berdoa, ya Allah, aku tidak pernah makan dan memberikan makan kepada keluargaku sebelum aku berikan makan kepada kedua orang tuaku. Pernah dalam satu kesempatan ketika aku datang ke rumah orang tuaku ingin memberi makan, mereka sudah tidur. Sebab aku terlambat datang dari hutan. Karena aku lihat mereka tidur dalam kondisi yang begitu nyenyak, aku tidak berani membangunkannya. Maka aku tunggu mereka bangun dan aku pun tidur juga dalam kondisi lapar. Sampai ketika orang tuaku bangun, baru aku serahkan makanan itu, mereka makan, lalu aku pulang, aku makan bersama dengan keluargaku. Kalau itu engkau terima sebagai amal soleh, maka mudahkan agar kami bisa keluar dari tempat ini dan batu ini bergeser. Betul, batunya bergeser. Memang 1 doa itu tidak cukup. Nah, ada 2 doa lagi. Tapi kan kita bukan bahas yang 2 ini, kita bahas yang 1 ini. Intinya bayangkan dalam kondisi yang nyawa taruhannya, bakti kepada orang tua bisa membuat dia selamat. Bisa membuat dia selamat. Jadi jangan sepelekan. Itu kalau sudah bicara tentang orang tua, Masya Allah. Itu segala macam bentuk kebaikan, bukan cuma sekedar ukhrawi, duniawi, itu akan Allah mudahkan. Oleh sebab itu jangan heran ketika ada beberapa ulama menyampaikan bahwa birrul walidain, bahwa berbakti kepada orang tua itu min asbabi tulil umur wasi'atir rizki. Bahwa berbakti kepada kedua orang tua itu diantara sebab orang itu bisa mendapatkan usia yang berkah, rezeki yang berkah. Kalau redaksinya, usia yang panjang dan rezeki yang luas. Usia yang panjang ini pastinya bukan usia yang gak mati-mati. Kenapa dia kok gak meninggal-meninggal? Bakti terus sama orang tuanya. Gitu ya. Gak begitu. Tapi makna usia yang panjang itu adalah usianya itu berkah. Usianya itu berkah. Berapapun dia punya takdir usia, tetapi di takdir usia yang dia miliki itu mendatangkan keberkahan yang luar biasa. Maka kalau kita ini dalam hidup merasa berkah kita ini kurang, ada yang perlu untuk kita datangi. Siapa? Orang tua. Orang tua.
Kalau dirasa dalam hidup kita ini kok kayaknya sempit gitu ya. Sebenarnya yang perlu kita datangi siapa? Bukan hanya sekedar, ada orang begini. Aduh, hidup saya ini kok kayaknya agak susah ya, was-was, cemas. Saya mau datang ke ahli jiwa. Ya bukan gak boleh ya. Tetapi sebenarnya ada juga manusia yang ketika dia datang itu mampu untuk bisa meluaskan hatinya, mendatangkan keberkahan dari Allah. Siapa? Orang tua. Waduh Ustadz, kalau saya datang ke orang tua malah tambah ruwet. Nah, berarti kitanya yang salah, bukan orang tuanya yang salah. Balik ke tadi, kadang-kadang kita ini dengan orang tua merasa apa? Beban gitu kan. Datang tadi kan, kalau kita diomelin sama bos, tahan, mau berapapun, siap. Begitu orang tua baru dikit. Padahal itu surga. Makanya kalau kita datang ke orang tua, apapun adanya, yang ada di benak kita itu surga. Misalkan orang tua langsung ngomong, kita surga. Ya, begitu dapat 1 jam ceramah singkat, alhamdulillah. 1 jam ini mengumpulkan surga. Terus macam-macam gitu. Makanya Nabi SAW menyampaikan, sungguh merugi seseorang. Disampaikan 3 kali. Sungguh merugi. Para sahabat tanya, siapa yang merugi itu ya Rasul? Yang merugi itu yang disebut sampai 3 kali itu adalah ketika seseorang jumpa orang tuanya dalam kondisi sudah tua tapi tidak masuk surga. Ya. Jadi dia punya kesempatan, ini orang punya kesempatan, orang tuanya masih hidup sampai usia lanjut. Biasanya kan kalau udah usia lanjut mayoritas ya, tidak semuanya. Mayoritas sudah tidak bisa banyak aktivitas sehingga banyaknya dibantu sama anaknya. Ini itu anugerah terbesar luar biasa. Bahkan Nabi sampai mengatakan, heran saya, ada yang mengatakan hadis yang lain selain rugi. Nabi heran dengan orang yang dia itu punya orang tua sudah lanjut usia nggak masuk surga. Kenapa Nabi heran? Sebab sebenarnya dia ini tinggal selangkah lagi masuk ke dalam surga. Sebab orang tuanya itu. Jadi kalau Nabi aja heran, itu udah luar biasa. Sebab Nabi sendiri tidak mengalami itu. Nabi ditinggal wafat ayah saat Nabi sedang ada di rahim. Nabi ditinggal wafat sang ibu saat Nabi usia 6 tahun. Jadi Nabi gak punya kesempatan untuk beribadah di sisi itu. Makanya Nabi SAW ketika melihat ada orang yang luar biasa dengan orang tuanya, itu Nabi langsung, Masya Allah. Contoh ada Uwais Al-Qarni, orang yang tinggal di Yaman. Di saat beliau itu Islam, Nabi masih hidup di Madinah. Bayangkan Bu, kita ini aja yang Nabi sudah meninggal, rindu kita ini dengan Madinah itu luar biasa kan. Bahkan orang yang sudah pernah ke sana itu nggak ada yang kapok ke sana, pengen datang lagi. Padahal kita ke sana hanya mendatangi makamnya Nabi SAW. Kebayang kalau kita hidup di masa yang Nabi masih hidup. Keinginan kita mau ke Madinah kayak apa itu? Nah ini ada seorang yang namanya Uwais Al-Qarni. Ini dalam kondisi Nabi hidup, tapi beliau ini belum jumpa dengan Nabi. Sudah masuk Islam, tapi posisinya di Yaman. Ini orang-orang kalau lagi mau pergi ke Madinah dari Yaman, hanya mampu untuk bisa mengantarkan sampai batas kotanya saja. Tapi nggak bisa ikut. Padahal keinginannya untuk jumpa dengan Nabi itu udah luar biasa. Kenapa nggak bisa ikut? Sebab meninggalkan orang tua yang dalam kondisi sudah tua. Ada ibunya yang sudah tua, nggak bisa ditinggal. Dan nggak mau izin sama ibunya, nggak, lebih baik saya layani dulu ibu. Dalam satu kesempatan ibunya tiba-tiba di luar dugaan tanya sama Uwais, kamu mau ke Madinah? Mau ibu? Itu. Kalau gitu berangkat. Bagaimana saya berangkat? Ibu nanti akan saya tinggal ini. Berangkat. Akhirnya dengan disiapkanlah yang perlu disiapkan. Berangkat. Tapi ibunya pesan, jangan lama-lama. Sekian hari pulang. Karena kamu masih punya ibu yang perlu diurus. Siap. Berangkat. Sampai di Madinah. Begitu melihat gerbang Madinah, sudah nangis. Begitu melihat masjidnya Nabi, sudah nangis. Karena sebentar lagi akan jumpa dengan orang yang paling dia cintai. Sampai di biliknya Nabi diketuk. Udah gak kuat tuh, gemeter. Gimana nanti kalau melihat wajah Nabi pertama kali. Tapi ternyata begitu dibuka, bukan Rasul yang keluar.
Ternyata salah satu istri Nabi ditanya kemana Rasulullah, sedang pergi dalam sebuah peperangan kala itu. Jadi ketika Uwais sudah sampai di Madinah kala itu, tidak jumpa dengan Rasulullah. Ya, tidak jumpa dengan Rasulullah. Ditunggu sehari, kalau gitu saya tunggu. Belum datang. Nunggu di batas kota, kapan datang? Gak datang. Hari kedua gak datang. Sampai beberapa hari yang sudah diberikan izin oleh ibunya, Nabi belum datang, akhirnya datang lagi ke rumah Rasulullah. Izin. Mau pulang dan minta supaya salamnya disampaikan kepada Rasulullah. Karena mungkin setelah ini belum tentu bisa jumpa dengan Rasulullah. Pulang masalah. Tapi yang luar biasa, begitu sampai di rumah ditanya ibu, bagaimana Rasulullah, bagaimana? Diceritakan Rasulullah begini. Masya Allah, ibunya nangis gitu. Alangkah gagahnya Rasulku, alangkah baiknya akhlak Rasulullah. Kau sempat memeluknya? Uwais hanya mengatakan, tidak ibu. Kenapa kau tidak sempat memeluknya? Diceritakanlah bahwa Rasul sedang tidak ada di sana. Tapi aku tidak bisa menunggu lama sebab harus pulang untuk bisa merawat. Langsung dipeluk sama ibunya. Ketika Nabi pulang, diceritakan oleh istri Rasulullah tentang apa yang terjadi. Rasulullah SAW dapat kabar dari langit bahwa orang yang mulia walaupun belum pernah berjumpa denganku adalah Uwais Al-Qarni. Bahkan disampaikan kepada para sahabatnya, kalau kalian punya kesempatan untuk jumpa dengannya, ciumlah tangannya. Karena orang itu mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai Umar bin Khattab itu ketika ada datang dari Yaman selalu ditanya, ada tidak di sini Uwais Al-Qarni? Ada tidak di sini? Kenapa? Pingin untuk bisa berjumpa. Bayangan sekelas Umar bin Khattab. Kalau ditanya apa keutamaannya? Kalau ditanya apa? Ibadah yang dibawanya. Ibadah yang dibawanya adalah bakti kepada orang tua. Bakti kepada orang tua. Maka jangan sepelekan. Memang saat ini sudah tidak ada kalimat itu keluar lagi dari Rasulullah SAW. Tetapi banyak manusia-manusia yang masih mendapatkan gelar itu. Yang bagaimana arsy Allah itu bergetar ketika ada seorang hamba yang baktinya kepada kedua orang itu luar biasa. Baktinya kepada kedua orang tuanya itu luar biasa. Nah, itulah dia. Oleh sebab itu, Imam Nawawi rahimahullah sempat mengatakan, a'dhamut turuk ilal jannah birrul walidain. Bahwa jalan menuju ke surga yang paling agung, yang paling mulia itu adalah bakti kepada orang tua. Jadi jangan sia-siakan itu. Bakti kepada orang tua itu adalah jalan paling mulia menuju ke surga. Kalau misalkan ada kesempatan, maka jangan sekali-kali sia-siakan. Jangan dianggap ketika ada sesuatu yang bisa kita berikan kepada orang tua beban. Enggak. Walaupun mungkin yang mendapatkan kebaikan itu secara duniawi orang tua, tapi pada hakikatnya itu sang anak sedang mendapatkan bonus yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, karena disebut ini a'dhamut turuq, jalan yang paling mulia. Ini penting untuk kita fahami bersama. Bahkan kalau kita lihat juga ketika kita berbicara tentang bakti kepada orang tua itu masih diberikan kesempatan kepada mereka yang orang tuanya itu mungkin sudah meninggal. Orang tuanya sudah meninggal. Ketika orang tuanya itu sudah meninggal, kan mungkin ada yang bertanya, gimana Ustadz, ini orang tua saya sudah meninggal, tapi saya juga pengen dapat kebaikan itu. Ternyata juga tidak diputus. Ya. Sebab Nabi SAW pernah menyampaikan dalam sebuah hadis, di antara kebaikan dari seorang anak untuk orang tuanya adalah an yasila ahla wuddi abihi. Adalah ketika anak ini menyambung silaturahmi kepada sahabat atau teman dekat orang tuanya yang masih hidup saat orang tuanya sudah meninggal. Jadi contoh begini. Kalau ada di antara kita yang orang tua sudah meninggal, lalu kita ini punya tahu bahwa fulan adalah
sahabat orang tua kita. Dan dia masih hidup, beliau masih hidup. Ini kita datang nih ke beliau, lalu di situ kita kasih kebaikan, entah mungkin ngasih hadiah lah, entah mungkin hanya sekedar menyapa lah, entah mungkin datang silaturahmi. Kalau teman orang tua kita itu senang dengan kehadiran kita, senang dengan pemberian kita, senang dengan hadiah kita, senang dengan silaturahmi kita, maka itu langsung otomatis ditransfer pahalanya kepada orang tua kita yang ada di dalam kubur. Maka didata itu, teman orang tua yang masih hidup itu sekitar 10. Habis data, datang ke showroom. Tanya, beli 10. Kasih alamatnya, kirim. Nah, waduh Ustadz, modal dong. Iya kan mau ke surga. Ini jangan kalau buat kita mau modal, ya kadang-kadang di rumahnya itu ada 10 mobil, gampang. Tapi kalau ditanya dari 10 mobil ini mana yang bisa membawa ke surga, belum tahu. Nah, jangan belum tahu, harus kita mampu untuk bisa memanfaatkan apa yang ada pada kita itu, jalan cepat menuju surga. Nah kalau untuk orang tua itu yang paling cepat menuju surga. Ini jangan, rumah punya berapa? Saya punya 6. Begitu ditanya orang tuanya masih ngontrak. Ya Allah, di rumah 6 ini gak ada yang bisa membawa dia ke surga. Kalau dikasih 3 buat orang tuanya, wah itu langsung surga itu. Kok 3 banyak amat? Ya udah biar Ahad, Senin, Selasa rumah ini, Rabu, Kamis ya. Tuh ya. Jadi kita harus pandai untuk melihat, pandai untuk mengolah ya, supaya jangan sampai kita ini tidak bisa mendapatkan surga itu. Kalaupun ternyata orang tua kita sudah meninggal dan kita juga tidak tahu siapa sahabat-sahabat orang tua kita, kalaupun ada nun jauh di sana masih ada yang bisa kita kerjakan. Apa dia? Ad-du'a wal istighfar was sadaqah anhu. Jadi kita doa, perbanyak doa. Ya, banyak lantunkan doa kita untuk kedua orang tua. Istighfarkan, mohonkan ampun untuk kedua orang tua. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbighfirli berarti istighfar tuh, minta supaya Allah mengampuni dosa orang-orang tua kita. Tapi kalau kita sudah warhamhuma itu doa berarti sayangi mereka. Maka ada orang tua, ibu-ibu yang dirahmati Allah dan pemirsa Harmoni Indonesia dimanapun Anda berada. Ada orang tua itu yang masuk ke dalam kuburnya penuh dosa. Tapi karena dia memiliki anak yang soleh dan solehah, habis dosanya. Ada kisah kan yang disampaikan oleh Nabi SAW. Bahwa ada seorang yang masuk ke dalam kubur penuh dengan dosa. Tiba-tiba dosanya dikurangi, tiba-tiba dosanya dikurangi. Orang ini bingung, ya Rabb ayu syai'in hada. Ya Allah, apa ini gerangan? Apa ini gerangan? Allah hanya jawab, waladuka istaghfaralaka. Detik ini anakmu sedang memintakan ampun untukmu. Maka langsung dikurangi dosanya. Bayangkan, ya, kalau kita saat ini dalam setiap kesempatan yang diberikan oleh Allah mendoakan orang tua yang sudah meninggal dunia, kebayang itu. Berapa kebaikan yang akan didapatkan. Sebab bahagianya orang tua di dalam kubur juga luar biasa. Ya. Lagi di jalan, Rabbighfirli wali walidayya. Rabbighfirli wali walidayya. Ya, sambil goreng tempe, Rabbighfirli wali walidayya. Gitu kan. Karena ingat kalau tempe yang paling enak tuh masakan orang tua. Misal contoh. Terus itu, ya Allah tuh orang tua dikubur senang. Selama senangnya itu pahala juga ngalir ke kita. Jadi intinya bagaimana kita dalam kondisi apapun orang tua kita. Dalam kondisi mampu ataukah tidak mampu. Dalam kondisi tua, lanjut usia ataukah belum. Dalam kondisi sakit ataukah sehat. Bahkan dalam kondisi hidup ataukah sudah meninggal dunia. Jadikanlah mereka ini sebagai tangga tercepat menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kita sampai pada sesi tanya jawab. Mudah-mudahan pemirsa Harmoni Indonesia, Garuda TV dimanapun Anda berada bisa mendapatkan manfaat dari pertanyaan yang akan diajukan oleh jamaah Majelis Taklim Ummahat Masjid Al-Aqsa de Latinos. Baik, siapa yang ingin bertanya? Ayah, silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak Ustadz, saya Debbie. Mohon izin bertanya Pak Ustadz. Ya. Ya, saya punya ibu tinggal sendiri Pak Ustadz. Iya. Dan tinggalnya tidak, maksudnya jauh dari saya. Iya. Sebagai seorang anak, kita kan nggak boleh maksa ya Pak Ustadz untuk ibu harus tinggal bersama kita. Betul. Dan apalagi status kita sebagai istri gitu mungkin harus izin orang tua. Nah sementara kondisi orang tua yang sudah sepuh tidak punya teman lagi karena ayah sudah tidak ada. Nah bagaimana kita menyikapi hal seperti itu, karena kita mungkin tidak bisa memaksa ibu tinggal bersama kita dan kita juga tidak punya kemampuan untuk menemani beliau. Baik. Terima kasih, Ustaz. Ya, pertanyaan bagus. Ya. Jadi gimana nih, masih ada satu dari orang tua dan beliau tinggalnya tidak berdekatan, ya, atau mungkin bahkan jauh, dan beliau juga tidak bisa dipaksa tinggal bersama dengan kita. Kita juga tidak bisa juga kalau harus bersama dengan beliau. Memang tidak harus orang tua tinggal dengan anaknya atau anak tinggal dengan orang tuanya. Tidak ada keharusan itu. Semua itu dikomunikasikan dengan baik saja. Yang penting jangan sampai orang tua kita itu ada rasa diterlantarkan. Gitu, ya. Jadi semisal nih kita di Jakarta, orang tua di Merauke. Ya misalkan, kan lumayan tuh jam. Ya. Disuruh ke Jakarta nggak mau, karena memang sudah terbiasa dengan alam Merauke. Wah saya nggak suka di Jakarta, saya sukanya di sini. Mungkin teman-teman beliau juga ada di sana. Nah, mungkin udah dari kecil hidupnya di sana, lebih mudah di sana apa segala macam. Ya nggak apa-apa, berarti tidak bisa kita paksakan. Ya begitu juga kita mungkin tidak bisa memaksakan diri kita juga untuk bisa datang ke sana. Kalaupun datang ke sana mungkin hanya 1-2 masa. Yang terpenting adalah komunikasi dijaga. Ya, Bu, Pak, kalau bisa tiap saat disapa. Ya, sebab apapun itu orang tua ini harus menjadi poin utama dalam hidup. Ya. Bagaimana nanti realisasinya? Bebas. Tidak bisa satu dengan yang lain itu seolah copy paste karena kondisinya berbeda. Ada yang sudah tetanggaan aja, misalkan contoh, ya, belum tentu juga misalkan nyamannya selalu berkunjung, atau belum tentu sudah tetanggaan dibawa ke rumah, enggak, semua punya. Bahkan mungkin yang hadir di sini sendiri pun, kalau nanti masa tuanya mau bagaimana, mungkin juga tidak semuanya yang saya mau tinggal sama anak saya, mungkin enggak juga. Ah enggak, saya mau udah biasa, mandiri, saya mau begini. Ada juga yang begitu, ada tapi ya enggak, saya maunya sama anak saya, ada. Jadi dikembalikan kepada urf masing-masing. Yang terpenting adalah jangan sampai orang tua kita itu terlantar, jangan sampai orang tua kita itu tersakiti hati, jangan sampai orang tua kita itu tercederai, ya. Jangan sampai orang tua kita itu marah karena ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridha Allah ada pada ridho kedua orang tua dan murka Allah ada pada murka kedua orang tua. Tanya, gimana Ma, ke Jakarta mau nggak? Aduh gimana ya, nah, kayaknya masih berat gitu. Ya sudah pilih aja, mau ke Jakarta tinggal sama anak-anakmu ini atau tetap di sana nggak apa-apa, nanti setiap bulan paling ditransfer 20 miliar. Aduh kayaknya transfer aja deh, ya sudah lah gitu loh. Gitu ya. Kan mungkin pilihan, dikasih pilihan. Ya, dikasih pilihan. Ya kecuali kalau misalkan sini mentok nggak ada pilihan, sini nggak ada pilihan, dikomunikasikan. Gimana komunikasi yang baik? Dicari win-win solution sambil mohon kepada Allah Subhanahu wa taala bagaimana Allah memberikan jalan keluar itu. Gitu ya. Itu insya Allah kurang lebih begitu. Baik. Ada pertanyaan berikutnya siapa? Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ibu Hadijah. Ya. Ustadz, waktu Ustadz jelaskan bahwa membuatkan teh pintu surga terbuka. Saya yatim piatu dari umur 6 tahun. Ustadz.
Itu yang sering saya pikir, kepingin bikin teh buat Bapak Ibu, tapi saya nggak bisa. Tadi Ustadz jelaskan juga di surah Al-Isra, keutamaan orang tua di sisi Allah luar biasa. Di surah Al-Luqman ayat 14 diperintahkan untuk bersyukur kepadaku, kata Allah, kemudian kepada orang tuamu. Itu yang selalu saya pikir tiap hari, Ustaz. Bagaimana saya bisa bersyukur kepada orang tua saya, sedangkan saya ditinggal dari umur 6 tahun. Dua-duanya beliau kecelakaan, Ustaz. Mohon pencerahannya, Ustaz, biar saya pintu surganya terbuka karena orang tua saya juga, Ustaz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang bagus. Mungkin juga ini mewakili pertanyaan dari beberapa jamaah ataupun beberapa pemirsa yang ada di rumah. Bagaimana kita bisa berbakti kepada kedua orang tua yang kita mungkin tidak pernah jumpa dengan mereka. Atau kita pernah jumpa tapi hanya sampai usia 5 atau 6 tahun. Dan itulah dia yang juga dirasakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah tidak pernah jumpa dengan ayahnya. Sebab begitu lahir ayahnya sudah meninggal dunia. Dan Rasulullah hanya hidup 2 tahun dengan sang ibu. Setelah itu ibunya pun meninggal dunia. Bahkan meninggal dunianya itu di pangkuan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika pulang perjalanan dari kota Yathrib kala itu, menziarahi makam ayahanda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Islam ini memang agama yang syamil, kamil, mutakamil, menyeluruh, sempurna, dan sudah sangat menyempurnakan. Jadi ketika kita bicara tentang bakti kepada orang tua, ternyata bukan hanya sekedar bisa dirasakan kepada mereka yang punya orang tua masih hidup. Memang ketika punya orang tua masih hidup akan ada kemudahan tersendiri. Bahkan ketika orang tuanya dalam kondisi tidak mampu sehingga harus menggantungkan dirinya pada sang anak, ini juga kemudahan yang luar biasa juga yang Allah berikan. Ya, jadi kadang-kadang orang tidak paham. Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang sayang sekali dengan dia, sehingga dibuatlah orang tuanya itu tidak mampu sehingga harus bergantung padanya. Ini bentuk kasih sayang Allah yang luar biasa. Sebab orang itu kalau mampu untuk membahagiakan orang tuanya, maka dia tinggal sejengkal menuju surga. Tapi ada juga yang tidak seperti itu. Ada yang mungkin dia nggak ingat orang tuanya, sebab mungkin dia dalam kondisi 1 tahun orang tuanya udah meninggal semuanya. Atau kondisi 6 tahun meninggal, masih ingat tapi tidak bisa banyak beraktivitas baik sebab beliau sudah meninggal. Ada juga kebaikan yang bisa diperbuat. Maka tadi disampaikan kan, di antara kebaikan yang bisa dilakukan min abaril bir, bahkan Nabi mengatakan begitu. Di antara kebaikan bakti yang paling baik. Jadi bakti yang paling baik, Nabi mengatakan begitu, ini untuk menghibur mereka-mereka yang mungkin tidak bisa berbakti pada orang tua dalam kondisi orang tuanya sudah lanjut usia. Misalkan dalam kondisi kesempatan begini, ada sesuatu yang mungkin bisa diberikan lewat sodakoh atau apa. Kita niatkan bismillah atas nama orang tua. Ini artinya kita bicara semua kebaikan yang orang tua sudah meninggal dunia. Dan itu bisa dikerjakan oleh siapa? Bisa dikerjakan oleh sang anak. Jadi masih banyak jalan di mana kita bisa mendapatkan kebaikan untuk kedua orang tua kita, memberikan kebaikan sehingga kita mendapatkan surga itu untuk kita. Pemirsa Harmoni Indonesia, Garuda TV dimanapun Anda berada, dan ibu-ibu Majelis Taklim Ummahat Masjid Al-Aqsa The Latinos yang dimuliakan Allah. Berikutnya ada yang ingin bertanya kembali? Ayah silakan dulu. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dengan Ibu Norma. Tadi kan Ustadz bilang berbakti terhadap kedua orang tua itu merupakan pintu surga bagi kita. Nah, bagi yang sudah menikah kan kita punya mertua gitu ya Ustadz. Ya. Apakah kedudukannya itu Sama atau bagaimana? Baik. Gitu. Baik. Itu aja Ustadz. Baik, pertanyaan yang bagus.
Di sini ada yang punya mertua? Ya namanya kalau sudah menikah kan pasti punya mertua ya. Nah, kan kalau sudah menikah punya mertua, Ustadz apakah ini kedudukannya sama? Saya bisa bilang sama. Walaupun mungkin levelnya ya di bawah orang tua. Karena memang kalau kita mau bicara tentang bakti kan orang tua dulu, orang tua yang punya hubungan, orang tua kandung, gitu orang tua kandung. Tapi orang mertua bukan sembarangan, sebab mertua ini termasuk dalam istilah syariat ini yang beliau itu adalah mahram mu'abbad, yang akan menjadi mahram kita selama-lamanya. Ya, seseorang punya pasangan entah suami atau istri, nauzubillah mungkin mereka cerai, tidak jadi mahram lagi gitu. Tapi ini orang tua, mertuanya masih gitu. Ya, tidak menghapus terputusnya hubungan pernikahan antara suami dan istri, tidak memutus hubungan dengan sang mertuanya. Ini untuk menunjukkan punya kedudukan. Dan hubungan antara orang tua dan mertua ini saya kira tidak perlu untuk didramatisir. Ya, tidak perlu untuk dibeda-bedakan. Tapi Ustadz bagaimana ya, saya punya mertua yang begini, orang tua yang begini, mana yang harus saya dahulukan? Saya kira sekali lagi kembalinya pada komunikasi. Ya, tidak selalu kan orang tua yang harus selalu berbarengan, nggak mungkin. Pas, ya, ibunya di sebelah kanan, mertuanya di sebelah kiri. Coel sama mertuanya, saya juga. Nah itu kan. Ya ada walaupun momen itu tapi kan nggak setiap saat. Ya bagaimana kita mengkomunikasikan dengan baik sehingga tetap kita berbakti kepada orang tua kita dan kita tetap berbuat baik kepada mertua kita. Nggak boleh kita sebagai menantu mengatakan itu kan mertua, salah, itu kalimat yang salah. Ya. Mertua orang tua, ya. Mertua juga orang tua dan tidak perlu kita bertanya dengan pertanyaan yang terlalu dibuat-buat. Gimana kalau umpama di situ orang tua kita dan mertua kita tenggelam, siapa duluan yang perlu untuk yang perlu untuk kita selamatkan dan kita hanya bisa menyelamatkan satu orang? Itu terlalu lebay lah pertanyaannya. Ya dikomunikasikan aja sehingga baik orang tua ataupun mertua mereka sama-sama ridho dengan apa yang ada pada kita. Insya Allah keridhaan mereka itu adalah kebaikan untuk kita. Kurang lebih ya begitu ya Bu ya. Bismillah. Jadi ya adil, mana orang tua, mana mertua. Ada kalanya mungkin ini kita kasih, yang ini belum kita kasih. Karena memang kesempatannya yang didahulukan, mana yang lebih urgent dan membutuhkan. Tapi komunikasi tetap dijalin. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat untuk kita bersama. Dan kita akhiri dengan doa sehingga apa yang kita pelajari, apa yang kita kaji mampu untuk bisa dicerna dengan baik oleh akal pikiran dan hati kita. Dan insya Allah mudah-mudahan kita mampu untuk mempraktekannya dan menjadikan orang tua kita ini tangga terdekat menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, begitu banyak kesalahan yang telah hamba perbuat. Ya Allah, begitu banyak dosa yang telah hamba perbuat. Ya Allah, begitu banyak kezaliman yang pernah hamba perbuat. Ampuni hamba ya Allah. Ampuni kami ya Allah. Berikanlah pengampunanmu pada kami ya Allah. Wabil khusus segala kesalahan yang pernah kami perbuat pada kedua orang tua kami. Mungkin kami pernah meninggikan suara di hadapan mereka sehingga hati mereka terlukai. Mungkin kami pernah cemberut di hadapan mereka sehingga mereka merasa tersakiti hati. Mungkin ada harapan-harapan mereka yang belum bisa untuk kami realisasikan sehingga mereka kecewa ya Allah. Jadikanlah itu sebagai pelajaran untuk kami dan maafkan kami ya Allah. Ampuni kami. Jadikan hati kedua orang tua kami ridha pada kami ya Allah. Berikan kemampuan pada kami yang saat ini masih Engkau berikan anugerah orang tua yang masih hidup ya Allah. Berikan kekuatan pada kami agar kami mampu terus membahagiakan mereka. Agar kami mampu untuk terus berbakti pada mereka.
agar kami mampu untuk bisa menjadikan harta kami, tenaga kami, usia kami, ilmu kami, sarana untuk membuat mereka itu bahagia. Sehingga apa yang kami miliki mampu untuk bisa menghantarkan pada ridho-Mu ya Allah. Dan bagi kami yang hadir dan orang tua kami sudah meninggal dunia, berikan kemampuan pada kami agar lisan ini tetap terus mampu kuat memohonkan ampun untuk mereka, mendoakan mereka agar kubur mereka lapang, agar kubur mereka menjadi taman daripada taman-taman surga. Dan mampukan kami dengan apa yang kami miliki melaksanakan aktivitas ibadah dengan niat untuk diberikan kepada mereka ya Allah. Ya Allah, berikan kekuatan dan kemampuan pada kami untuk istiqomah. Untuk istiqomah terus berbakti kepada kedua orang tua. Dan agar kami termasuk hamba-hamba-Mu yang berhak mendapatkan surga-Mu melalui pintu orang tua. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Kalau ada kesalahan saya mohon maaf, dan kepada Allah mohon ampun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.